bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, insya Allah saya akan menjelaskan terkait dengan limit dan kesinambungan. Dan nanti insya Allah akan kita bahas terkait dengan penerapan ekonominya. Langsung saja ya. Limit itu apa ya? Mungkin ini kalian pernah mempelajari limit di SMA ya. Jadi mungkin saya akan review lagi terkait dengan limit. Sebentar. Jadi limit merupakan atau menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai ya. Jadi itu limit. Sebagai gambaran ya, dari misalkan ya, dari fx ya, fungsi fx ini akan dapat diketahui limit atau batas perkembangan fx ini apabila variabel x terus-menerus berkembang hingga mendekati suatu nilai tertentu. Jadi kalau kita x-nya berkembang dari segi nilai misalkan 1, 2, 3, maka variabelnya itu akan terus linear ke atas naik mengikuti nilai tersebut. Ya. Jika fungsi fx mendekati L, manakala variabel x mendekati A dan L merupakan konstan, ya, maka L disebut limit fungsi fx untuk x mendekati A. Untuk X mendekati A. X mendekati A ya. Maka hubungan ini dilambangkan dengan notasi limit mendekati A fx sama dengan L. Ya. Tuh. Kemudian ini contoh dari gambaran terkait dengan limit itu sendiri ya. Pertama di sini ada andaikan ada fungsi ya. Andaikan fungsi y sama dengan fx sama dengan 1 min 2x kuadrat. Ya, maka kita limitnya x mendekati 2, fungsinya fx sama dengan limit x mendekati 2 1 min 2x pangkat 2 sama dengan 7. Dari mana kita substitusi saja ya. Jadi di sini 1 min 2 ininya 2 kali 2 pangkat 2 ya. Nah, dari mana 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 8. 1 min 8 sama dengan minus 7. Ya. Enggak ada nanti. Nggak bisa. Oke. Limit, kemudian kita lanjut ya, kita tambah lagi limit x mendekati 3 ya. Limit x mendekati 3, maka kita lihat di sini kita masukkan 3, maka 1 dikurangi 2 3 pangkat 2 sama dengan min 17. 3 pangkat 2 9 kali 2 18. 1 dikurangi 18 sama dengan minus 17. Nah, kita bisa lihat tabel di sini ya dengan fungsi yang sama. Kalau misalkan di sini dari tabel di atas bahwa jika x bergerak mendekati 2 ya, jika x bergerak mendekati 2 baik dari x sama dengan 1 lalu menaik maupun dari x sama dengan 3,5 lalu menurun. Ya. Maka jika fungsi fx akan mendekati minus 7, sedangkan jika x bergerak mendekati 3, maka fx akan berkembang mendekati minus 17. Di sini ya. Kita lihat jika x-nya mendekati 2, maka jika x-nya bergerak mendekati 2 di sini ya, maka dia nilainya akan mendekati minus 7. Ya. Apabila x mendekati 3 ya, di sini ini yang paling dekat dengan 3 ya, atau ini paling 3 2,99 ya, maka nilainya akan mendekati minus 17 sini ya, begitu ya.
Jadi itu adalah gambaran contoh dari X. Ada apabila 0 X sama dengan 0 gitu ya, X mendekati 0, maka limit itu tidak terdefinisi atau tidak terdefinisi ya. Seperti ini misalkan bila misalkan 0 ya, maka itu tidak terdefinisi nilainya. Kemudian lanjut, nah ini limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Analisa mengenai limit ya, sesuatu fungsi sesungguhnya dapat dipilah menjadi dua bagian ya, tergantung pada sisi mana kita melihat gerakan perkembangan variabelnya. Jadi apabila kita menganalisis limit fx dari nilai-nilai x yang lebih kecil ya, misalkan x lebih kecil dari a ya, berarti kita melihatnya dari sisi sebelah kiri ya, ini sisi sebelah kiri. Dan apabila kita melihatnya X itu lebih besar dari A nilainya ya, misal X lebih besar dari A, maka kita akan melihatnya dari sisi sebelah kanan ya. Nah, kita bisa lihat di sini nilai sisi sebelah kanan apabila fx-nya lebih besar dari A. Limit sisi kiri dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar ya. Jadi X mendekati A dari sisi kiri melalui nilai-nilai di mana X lebih kecil dari A. Jadi jika limit fx sama dengan L, berarti L merupakan limit sisi sebelah kiri ya. Misalkan limit f x mendekati A sama dengan L ya, L, maka berarti L merupakan limit yang sebelah kiri ya. Limit sebelah kiri. Ini yang minus ya. Ini yang minus. Sebelah kiri. Apabila ya limit fx sama dengan L plus ya X mendekati A, maka berarti L plus ini merupakan limit sisi sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Itu ya. Nah, limit sisi sebelah kiri, ini ya penjelasannya. Tadi sudah. Limit sebuah fungsi dikatakan ada jika dan hanya jika limit di sebelah kiri itu sama. Dalam kasus ini semacam ini ya. Jika misalkan limit sebuah fungsi dikatakan ada jika limit sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya. Apabila salah satu dari ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Dengan demikian limit sebuah fungsi dikatakan tidak ada jika limit salah satu sisinya tidak ada, atau limit kedua sisinya tidak ada, atau limit kedua sisinya adalah tetapi tidak sama, atau sama dengan 0 ya, atau sama dengan 0. Jadi kalau misalkan limit fx-nya sama dengan 0, maka itu tidak terdefinisi ya. Kemudian ini kaidah-kaidah limit ya. Ada 8 kaidah limit. Jika y sama dengan fx sama dengan n pangkat n, x pangkat n, maaf ya. Jika x pangkat n dan n lebih besar dari 0, maka limit x pangkat n sama dengan a pangkat n. Ya, contoh nih, misalkan ada limit ini ya, x mendekati 2, x pangkat 3 sama dengan, maka kita pangkatkan saja, kita masukkan 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini ya. Jadi jika fx sama dengan x pangkat n dan n lebih besar dari 0, maka
rumusnya adalah limit X pangkat N sama dengan A pangkat N. Ya, di sini ya. Jadi limit ini A-nya di sini ya. A atau ini. A ini. Kemudian kaidah kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Misalkan limit konstanta A mendekati A sama dengan K. Nah, atau ini kita lihat limit ya X mendekati 2 3. Tidak 3 sama dengan 3 saja ya. Jadi kalau limitnya konstanta ya, konstanta itu angka 3, 1, 2 dan sebagainya, maka jawabannya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian jika limit dari suatu penjumlahan, pengurangan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Ya, ini ya. Contoh, misalkan ada limit X mendekati 2, 1 min 2X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Sama dengan kita substitusi ya. Limit X mendekati 2, maka kita substitusi 2, 1 min 2 kali 2 kuadrat ya. Tambah 23 ya. Tambah 23. Ini 2 pangkat 3. Ini maksudnya ini ya, 2 pangkat 3 ya. Ini salah. 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Ini salah, saya typo. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 2, 8. Ya, 1 minus 8 hasilnya minus 7. 2 pangkat 3 hasilnya 8 sama dengan 1 ya. Minus 7 tambah 8 hasilnya 1. Jadi hasil dari ini sama dengan 1. Gitu, gampang ya. Kemudian kaidah limit yang kedua, yang keempat adalah limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya ya. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Misalkan ada limit X mendekati 2, 1 min 2X pangkat 2 dikali X pangkat 3, maka kita kalikan saja 1 min 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan minus 7 ya. Dan tadi 2 pangkat 3 8 ya, dikalikan 7 kali 8 sama dengan 56. Nah, kemudian yang pembagian. Limit dari suatu pembagian ya. Kita akan lihat di sini. Nah, ini fungsinya dengan syarat limitnya bukan sama dengan 0 ya. Limit f atau gx atau pembaginya tidak sama dengan 0. Karena kalau 0 maka tidak terdefinisi, itu jadi bukan limit. Maka misalkan di sini ada fungsi x kuadrat min 2 dibagi x min 5. Kita substitusi ya. Ini x jadi 5 kurangi 25 sama dengan 25. Nah, ini kita masukkan sini ya. Kita pecah ya di sini x2 min 25 ketika kita pecah hasilnya adalah x min 5 x tambah 5 gitu ya. 5 dibagi x min 5 ya, kita masukkan di sini 5 tambah ini 5 sama dengan ini coret ya, ini coret ya, ini bisa dicoret ya. Maka tinggal menyisakan x ditambah 5 ya, hasilnya adalah 10. Paham ya? Jadi x kuadrat tadi, x kuadrat min 25 ini ya, kita bisa pecah x min 5 tambah x tambah 5. Dimana kalau ini kita ini misalnya x kali x sama dengan 25, 5 kali 5 adalah 25 gitu ya. Nah, kita ini dicoret-coret, jadi hasilnya adalah tinggal menyisakan x ditambah 5, kita substitusi 5 tambah 5 sama dengan 10 hasilnya ya. Kemudian fungsi dari suatu fungsi berpangkat ya.
ini, maka kita masukkan saja ya. Limit 2, 1 kurangi 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 3 ya, sama dengan minus 7 dipangkatkan 3. Hasilnya minus 343 ya. Gampang ya. Kemudian yang akar. Ya, akar. Misalkan ada fungsi seperti ini, maka kita akan masukkan limit 5 pangkat 2 kurangi X tambah kali 5 tambah 44. Hasilnya sama dengan 64 pangkat 3 berapa? 4 ya hasilnya ya. 64 akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 ya. Artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Gitu ya. Oke, gampang ya. Kemudian dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama jika fx sama dengan gx untuk semua nilai dan x bukan sama dengan 0. Ya. Nah, kita bahas kontinuitas atau kesinambungan, itu limit ya. Jadi perihal kesinambungan ini dan ketidaksinambungan atau kontinuitas dan diskontinuitas atau sinambung dan asinambung ya, merupakan konsep dasar penting dalam kalkulus, terutama untuk menganalisa ekonomi ya, masalah-masalah ekonomi. Konsep kesinambungan sangat berkaitan dengan konsep limit ya. Secara visual, sebuah fungsi dikatakan sinambung atau continuous apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang tidak terputus, yakni jika dalam menggambarkan kurva tersebut cukup menggeserkannya ke arah yang bersesuaian. Apabila dalam melanjutkan penggambaran kurva sebuah fungsi, kita membuat garis pada titik tertentu, maka fungsi yang bersangkutan dikatakan asinambung. Jadi misalkan kalau kita punya kurva di sini ya, saya gambarkan. Nah, ini misalkan kurvanya berbentuk begini, maka ini kurva ini disebut kontinuitas. Kontinu. Ya. Tapi misalkan apabila kurvanya berbentuk seperti ini, ya, ini dengan begini, ini disebut sebagai discontinue. Asinambung lah ya. Gitu ya, paham ya? Nah, kita akan lihat contohnya. Sebuah fungsi dikatakan sinambung apabila FA terdefinisi atau bukan 0 ya. X bukan sama dengan 0. Gitu ya. Lim fx terdefinisi dan jika limit fx sama dengan fa. Fx dikatakan sinambung dalam suatu interval apabila b kurang dari x kurang dari c, atau interval b kurang dari x dan x kurang dari c jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut. Fungsi fx yang tidak sinambung pada satu titik di mana x sama dengan a dikatakan asinambung pada x sama dengan a. Ya. Ketidaksinambungan sebuah fungsi dapat berbentuk salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, asinambung tak berhingga, asinambung berhingga, dan asinambung titik. Secara geometri, penampilan kurva dari fungsi-fungsi yang berlainan bentuk ketidaksinambungan ini sangat berbeda. Fungsi fx dikatakan asinambung tak berhingga pada x sama dengan a jika fx menjadi positif atau negatif tak terhingga untuk x mendekati a, yakni jika fa dan limit fx untuk x mendekati a tidak terdefinisi. Ya. Kita lihat contohnya. Ya, misalkan ini ada contoh fungsi yang asinambung. Misalkan ada fungsi 9 per x sama dengan 3 pangkat 2 ya. Dikatakan bahwa fungsi ini tidak sinambung pada titik x sama dengan 3. Ya, kenapa? Kita akan lihat. Karena kalau kita masukkan 9 3 kurangi 3
2. Ini 0 kan? 0. Sehingga 9/0 sama dengan tidak terdefinisi ya, 0. Tidak terdefinisi. Sehingga pada titik X3 ini terjadi ketidaksinambungan. Ya, ada titik di sini. Ya, kalau kita lihat kurva menjadi titik asimptot ya, asimptotik pada pembahasan sebelumnya. Maka meskipun ini akan melaju, titik Y ini ya. Ini akan melaju ke sini gitu ya. Akan melaju sampai atas, tapi lajunya grafik ini tidak akan pernah sampai ke titik pada X3. Begitupun yang ini. Ini juga sama ya, di sisi yang kanan ini juga akan melaju di sini, terus melaju, bisa melaju sampai sini ya, tak terhingga. Tapi pada titik 3 itu tidak akan pernah bertemu karena di mana pada titik 3 ini limit tidak terdefinisi atau pada gambar ini terjadi asinambung atau discontinue. Ya, gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan kesinambungan dan ketidaksinambungan. Bagaimana dalam penerapan ekonominya? Jadi dalam penerapan ekonomi, fungsi-fungsi dalam bisnis ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung. Bahkan sesungguhnya sebagian besar dari fungsi yang ada merupakan fungsi asinambung. Terutama fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk jenis-jenis barang tertentu yang unit atau satuannya selalu diskrit. Ya. Begitu pula fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Penyinambungan fungsi-fungsi yang sesungguhnya asinambung atau diskrit memungkinkannya untuk ditelaah dengan berbagai alat analisa matematika. Contoh di sini kita lihat, andaikan pemerintah menetapkan sistem pajak dan pendapatan progresif dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan masyarakat pajaknya di bawah 2 juta per tahun, maka pajaknya 10%. Kemudian apabila pendapatannya 2-5 juta, pajaknya naik menjadi 15%. Kemudian apabila pendapatan masyarakat itu 5 juta ke atas, maka pajaknya 25%. Kalau kita bikin grafiknya ke dalam sebuah grafik, maka ini akan membentuk grafik asinambung atau discontinue. Misalkan di sini ada apabila T kita gambarkan pendapatan dengan Y dan pajak dengan T ya. Apabila T-nya atau pajaknya ya, apabila pajaknya 0 ini 0 misalkan ya, apabila pajaknya 0,1 ya di sini, maka pendapatannya 1. Apabila pajaknya 0,2 misalkan, maka pendapatannya 2. Atau kebalik ya, misalkan pendapatannya 2 maka pajaknya 0,2. Maka kalau kita grafik, maka di sini kita apabila ini 0 di sini, kemudian apabila di sini adalah T ya, ini pajak, ini pendapatan. Apabila pendapatannya 1, maka pajaknya 0,1. Apabila pajaknya 2, pendapatannya 2, maka pajaknya 0,2 di sini. Kemudian kita akan lihat jika pajaknya naik atau pendapatannya antara 2 sampai dengan 5. Ya. Jadi ini grafiknya sampai sini saja. 0 sampai 2 di sini berhenti. Ya, apabila dia pendapatannya 0 sampai 2 maka pajaknya 0,1 atau 10%. Kemudian apabila pendapatannya naik antara 2 sampai 5 maka pajaknya 15%. Ya, kita lihat di sini misalkan T sama dengan 15Y gitu kan. Jadi jika apabila pajaknya 2, kita mulai dari dulu ya, maka pajaknya 3. Apabila pendapatannya 4, maka pajaknya 0,6. Apabila pajaknya 5, maka 0,75. Betul kan? Misalkan ini 15 kali 2 15 kali 0,15 ya. 0,15 ini. 0,15 kali 2 0,3.
0,15 kali 4 0,6. 0,15 kali 5 0,75 ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam grafik, maka terjadi asinambung di sini ya. Karena mulainya adalah dari 0,3 di sini. 0,3 ya, 0,3. Kemudian pajaknya 2. Kemudian jika pajak 3 maka akan naik menjadi 0,6 di sini. Ya. 0,6. Kemudian kalau 4 0,6, kalau 5 0,75 di sini ya. Bentar. Sehingga ada asinambung antara di dua ini, ada terjadi ketidaksinambungan ya di sini. Ya. Ini juga sama, apabila gajinya naik antara di atas 5 juta, maka juga akan terjadi ketidaksinambungan di sini. Karena apabila gajinya 5 ya, tadi 0,2 kali 5 ya, jika T sama dengan 0,25 kali 5. Berapa? 0,25 kali 25. Nah. Ya, jadi di sini mulainya atau 1,5 ya. 1,5 ya. Terjadi asinambung ya. Dari di sini ke sini. Apabila pendapatannya 5, maka pajaknya adalah 1,5 ya, dari 0,5 kali 5. Gitu ya. Jadi di sini ya disebut sebagai asinambung atau discontinue ya grafiknya. Kemudian di sini ada pada gambar di sini, perhatikan bahwa kurvanya asinambung di dua tempat. Jadi ada dua tempat asinambung, terutama di titik Y-nya adalah 1,99 ya, di mana 1,99 itu adalah titik di mana kurang dari 2 ya. Karena kalau 2 itu dia bisa di titik yang 0,1 atau dia berada di titik 0, ini atau titik ini ya, atau titik ini. Maka karena 2 ini berada di titik yang 0,5 ya, maka yang di titik yang 0,1 itu adalah kurang dari 2 atau 1,99. Begitupun yang titik ini ya, di mana Y-nya ada 5. Berarti yang di titik 3 itu adalah di atas 5, bisa 0,0001 dan sebagainya ya. Nah, ini contoh kedua. Andaikan harga jual sebuah mobil 27,5 juta, jika Q melambangkan jumlah mobil yang terjual dan R melambangkan penerimaan penjualan dalam rupiah, fungsi penerimaannya dapat dituliskan sebagai berikut. R adalah penerimaan dan Q-nya adalah 1, 2, 3, 4. Q-nya adalah produknya atau kuantitas dari produknya mobil di sini ya. Maka kita lihat di sini, apabila penjualan mobilnya kejual 1, maka pendapatannya 27,5. Apabila penjualnya 2, maka 55 juta dan seterusnya ya. Nah, ini apakah ini terjadi asinambung? Karena kenapa asinambung, ketidaksinambungan? Karena fungsi diskrit dalam hal ini syarat akan ketidaksinambungan. Mengingat Q di sini Q-nya berlaku hanya untuk bilangan bulat kuantitasnya. Kenapa? Karena produk ini tidak bisa dipecahkan. Misalkan beli mobil 1,5 kan bisa kan? Mobil mah kan tidak bisa dibagi-bagi. Makanya 1, 2, 3 ya, jumlah mobil itu dia bilangan bulat, bilangan pasti. Tidak ada penjual, tidak mungkin menjual misalnya 3,5 buah mobil. Masa banyak aja gitu ya, enggak kan? Sehingga dikatakan bahwa di sini asinambung. Maka titik-titiknya itu dia titik-titiknya ini tidak sinambung dengan titik yang lainnya. Ya, di sini selesai, di sini selesai, di sini selesai, di sini selesai, di sini selesai. Begitu ya. Itu ya yang yang bisa saya sampaikan
di dalam materi limit dan kesinambungan. Semoga bermanfaat ya. Kalau tidak mengerti bisa kita diskusi ya di dalam forum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.